Pembacaan Alkitab tanggal 3 November tahun 2024, hari ke-308. Ulangan pasal 6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mazmur 119. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ibrani pasal 9. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Markus pasal 12. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya,
hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Tema minggu ini, hukum kasih yang tertinggi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Penjelasan. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Bagian ini memuat pengajaran inti dari perintah Tuhan kepada umat Israel. Mereka diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Perintah ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi inti dari hubungan kasih dengan Tuhan yang menuntut totalitas. Kasih kepada Tuhan harus diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pedoman hidup yang tertanam dalam hati, pikiran, dan tindakan sehari-hari. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8. Pemazmur mengekspresikan kebahagiaan dan sukacita yang diperoleh dari menjalani hukum Tuhan dengan setia. Dia menunjukkan bahwa ketaatan pada firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan sejati. Dalam menaati firman Tuhan, pemazmur menemukan berkat dan kedamaian karena ia mengasihi perintah Tuhan dan menganggapnya sebagai panduan utama dalam hidup. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Penulis Ibrani menggambarkan Yesus sebagai imam besar yang masuk ke tempat yang kudus, mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna demi keselamatan kita. Darah Yesus menghapus dosa-dosa kita dan menyucikan hati kita agar kita dapat hidup dalam kasih kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Dalam kasih-Nya yang sempurna, Yesus menunjukkan pengorbanan tertinggi membawa kita pada hubungan yang murni dengan Tuhan. Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34, Yesus mengajarkan dua perintah yang utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kedua hukum ini mencakup seluruh kehendak Allah dan merupakan inti dari semua perintah. Kasih adalah dasar dari semua hukum, dan kasih ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mengasihi Tuhan mendorong kita untuk mengasihi sesama, dan kasih kepada sesama adalah perwujudan dari kasih kepada Tuhan. Renungan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9, kita diingatkan untuk memiliki kasih yang utuh kepada Tuhan yang tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati berarti kita membawanya ke dalam pikiran, tindakan, dan relasi sehari-hari. Kemudian di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8. Sukacita dalam menjalani firman Tuhan mencerminkan hati yang tulus mengasihinya. Firman Tuhan adalah panduan hidup yang membawa kita pada kebahagiaan sejati. Lalu di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Melalui pengorbanan Yesus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang murni kepada Tuhan. Darah Yesus menyucikan hati kita, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dengan benar. Kasih yang tertinggi adalah kasih yang rela berkorban. Dan di dalam Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34, Yesus merangkum semua hukum dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Kita dipanggil untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dan kasih itu harus tercermin dalam kasih kepada sesama. Refleksi.
Bagaimana kita bisa mengajar orang lain, terutama keluarga kita, untuk hidup dalam kasih kepada Tuhan? Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Kasih kepada Tuhan harus menjadi dasar dan motivasi setiap keputusan dan tindakan kita. Hukum kasih tertinggi ini mendorong kita untuk melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita dan menanamkan kasih kepadanya dalam keluarga dan komunitas kita. Apakah kita melihat perintah Tuhan sebagai beban atau sebagai sumber sukacita? Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8. Kasih kepada Tuhan membawa sukacita dalam menjalani perintah-perintahnya. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, ketaatan kepadanya akan menjadi sumber kebahagiaan, bukan beban. Bagaimana kita bisa menghidupi pengorbanan ini dalam pelayanan dan kasih kita kepada orang lain? Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Pengorbanan Kristus menyingkapkan kasih Tuhan yang tertinggi. Kasih sejati rela memberikan yang terbaik, bahkan nyawa, bagi keselamatan orang lain. Dengan menerima pengorbanan Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Apakah kita sudah menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita sebagai wujud dari kasih kepada Tuhan? Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 30. Kasih adalah hukum yang tertinggi, dan kasih ini mencakup kasih kepada Tuhan dan sesama. Dengan mengasihi Tuhan secara utuh, kita akan dimampukan untuk mengasihi orang lain tanpa pamrih. Kesimpulan. Hukum kasih yang tertinggi mengingatkan kita bahwa kasih adalah inti dari semua perintah Tuhan. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9, kita dipanggil untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan untuk mengajarkan kasih ini kepada orang lain. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8 menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan membawa sukacita dalam ketaatan. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14 menyatakan bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban, seperti yang Yesus tunjukkan. Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34 mengajarkan bahwa hukum tertinggi adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Dengan memahami hukum kasih tertinggi, kita dipanggil untuk menjalani hidup yang berpusat pada kasih kepada Tuhan dan kasih yang nyata kepada sesama. Kasih ini adalah dasar dari iman kita dan adalah panggilan utama dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.